paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Shalom, selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera selalu dalam persekutuan tubuh Kristus. Dalam konteks kita saat ini berjemaat di Gereja Tuhan, di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB Jemaat Shalom Jakarta Barat. Kembali kita boleh bertemu dan bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan bertemu malam hari ini menikmati berkat firman Tuhan melalui renungan malam Sabda Bina Umat kali ini, edisi hari Minggu 3 Desember 2023. Tentunya kita telah pula boleh beribadah, bersekutu di hari Minggu ini. Apapun kondisi kita, saya yakin bahwa kita yang senantiasa digerakkan oleh Roh-Nya yang kudus, selalu rindu untuk bersekutu dalam kasih Kristus. Baik itu secara on-site di gedung gereja, maupun bila ternyata kita tidak dapat hadir fisik, karena satu dan lain hal. Namun kita tetap dapat bersyukur bahwa pada era digital saat ini, Tuhan tetap dapat memakai kemajuan teknologi untuk dapat menolong kita tetap terhubung dalam penghayatan firman Tuhan dan kehendak-Nya bagi pribadi kita masing-masing. Sehingga kasih Kristus pun dapat menjangkau kita melalui fasilitas online, sebagaimana yang sedang kita nikmati pula sekarang ini. Pula kita mengenal istilah hybrid, yaitu berupa kombinasi on-site, hadir secara fisik, dan online, melalui fasilitas ruang-ruang virtual. Renungan malam hari ini masih merupakan kesatuan bacaan tadi pagi, yaitu saat ini terambil dari kelanjutan bagian surat kepada orang Ibrani, masih pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang kelima dan ayat keenam. Terbitan Sabda Bina Umat memberikan tema renungan kita malam hari ini, Yesus Kristus Pusat Kehidupan. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar dapat menghayati dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan sebentar kami bacakan. Tuntun sertai kami ya Bapa, agar kami boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pada pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam menyatakan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam era teknologi digital saat ini, kita mulai terbiasa, bahkan akrab dengan berbagai istilah terkait teknologi, khususnya infrastruktur teknologi digital, yang memungkinkan berbagai aktivitas dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan zaman sebelum pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti sekarang ini. Sebut saja misalnya terkait transportasi, pembayaran, komunikasi, hiburan, dan lain sebagainya. Bahkan pula yang sempat saya singgung di awal, yaitu peribadahan yang bisa secara hybrid. Namun sesungguhnya pun di setiap bagian fasilitas dan infrastruktur terkait teknologi digital tersebut memiliki komponen inti atau vital yang bisa disebut menjiwai keseluruhan sistem tersebut. Sebut saja misalnya server ataupun perangkat-perangkat
software dan hardware yang mendukung segala fasilitas tersebut. Hal yang sama sesungguhnya berlaku pula dalam hidup dan kehidupan kita, baik sisi jasmani maupun rohani atau spiritualitas kita. Dalam istilah teknologi ada hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahasan kita malam hari ini hendak mengulas tentang dasar iman Kristen, yang mau menekankan poin yang sangat penting, bahwa hanya Yesus Kristus pusat kehidupan kita yang sesungguhnya. Dalam hal ini pada ayatnya yang kelima yang menjadi ayat penekanan pada renungan kita malam hari ini, yaitu demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sedikit mengulas latar belakang surat Ibrani bahwa para ahli Alkitab tidak bisa mengetahui secara pasti kepada siapa surat ini dialamatkan, sekalipun Roma merupakan kemungkinan. Judul kitab ini di dalam naskah-naskah Yunani yang tertua hanyalah disebutkan kepada orang Ibrani. Sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Penggunaan Septuaginta, yaitu Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, oleh penulis ketika mengutip Perjanjian Lama, menunjukkan bahwa para penerima surat ini mungkin adalah orang-orang Yahudi berbahasa Yunani yang tinggal di luar Palestina. Kalimat "terimalah salam dari saudara-saudara di Italia" pada Ibrani 13 ayat 24, mungkin sekali berarti bahwa penulis sedang menulis kepada orang-orang yang tinggal di Roma dan mencantumkan salam dari orang-orang percaya dari Italia yang dalam perantauan. Para penerima surat ini mungkin terdiri atas kelompok-kelompok persekutuan rumah yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang lebih luas di Roma. Beberapa di antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya, karena mereka dianiaya dan putus asa. Penulis surat Ibrani ini tidak disebutkan baik dalam judul kitab yang semula maupun sepanjang surat ini. Sekalipun di dalam Ibrani 13 ayat 18-24 menyeratkan hal tersebut, tetapi ia merupakan tokoh yang cukup dikenal pembacanya. "Berdoalah terus untuk kami," dan seterusnya, demikian dinyatakan di dalam pasal 13 ayat 18. Oleh karena satu dan lain alasan, identitas penulis hilang sekitar akhir abad pertama. Pendapat bahwa Paulus menulis surat ini baru tersebar luas pada abad kelima. Banyak ahli Perjanjian Baru berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena gaya penulisan yang halus dan bercorak Alexandria. Ketergantungan pada Septuaginta, cara memperkenalkan kutipan-kutipan Perjanjian Lama, cara berargumentasi dan gaya mengajar, susunan argumentasi dan hal yang tidak menyebutkan dirinya itu bukan merupakan gaya Rasul Paulus. Sedangkan penulis surat ini menempatkan diri di antara orang-orang Kristen angkatan kedua yang memperoleh keyakinan Injil karena kesaksian para saksi mata pelayanan Yesus. Terlepas dari siapa penulis surat ini, hal ini dapat dipastikan penulis sedang menulis dengan kepenuhan roh dan wawasan, penyataan dan wibawa yang rasuli. Karena dalam surat Ibrani, penghancuran bait suci di Yerusalem dan ibadah di bawah pimpinan para imam Lewi tidak disebut, maka ada anggapan yang kuat bahwa surat ini ditulis sebelum tahun 70 Masehi. Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-6 dilanjutkan, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hal ini ada satu tokoh yang disebutkan di situ, yaitu Melkisedek. Dia adalah Raja Salem yang membawa roti dan anggur serta memberkati Abram. Melkisedek disebutkan sebagai imam Allah yang maha tinggi. Fungsi imam sekilas telah dinyatakan pula pada ayat 1-3 dalam Ibrani pasal 5 ini,
yaitu dipilih dari antara manusia. Jadi haruslah manusia memiliki fisik jasmania. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Penulis Ibrani pada akhirnya mau menjelaskan bahwa Yesus Kristus jauh melampaui imam besar tersebut. Yesus Kristus yang adalah keturunan Daud di dalam Mazmur 110 ayat 4 yang dikutip oleh ayat 6 ini, diangkat dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri. Hal ini mau ditekankan oleh penulis Ibrani tentang posisi sentral Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Kita boleh mengingat pula dalam beberapa waktu yang lalu, pernah membahas dari 1 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbeda dari imam besar yang perlu pula mempersembahkan korban bagi dirinya, karena setiap kita adalah manusia yang berdosa. Yesus Kristus tidaklah bercacat celah dosa sedikit pun. Justru Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna bagi kita sekalian, manusia yang berdosa. Hal inilah yang membuatnya menjadi pusat dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita diingatkan kembali untuk kembali menghayati kasih Kristus. Terutama penghayatan bahwa Yesus Kristuslah pusat hidup dan kehidupan kita. Karena tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari kembali menyadari bahwa penghayatan tersebut dapat menjiwai seluruh aspek kehidupan kita. Ialah satu-satunya sandaran, pegangan, andalan dalam hidup dan kehidupan kita. Bertahta dalam hati dan pikiran dan segenap keberadaan kita. Haruslah Yesus Kristus menjadi segalanya bagi kita. Selamat beristirahat dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah pusat kehidupan kita. Bahkan di tengah era digital saat ini, dengan banyaknya nilai yang diperkenalkan. Sebagaimana diingatkan pula dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai yang ke-16 yang menyatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Marilah kita memakai sinergi seluruh pihak dalam peran masing-masing bertumbuh dalam kasih Kristus dalam kebersamaan anugerah Tuhan. Di dalam jemaatnya, nyata bahwa Yesus Kristus pusat kehidupan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan sumber kekuatan dan pusat dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami untuk mengikut Engkau. Dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dibimbing dan digerakkan untuk percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyegarkan kami kembali dengan firman-Mu malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan pula memakai hidup kami untuk menaburkan benih kasih-Mu dan ikut menuai buah dari berita Injil keselamatan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Yesus Kristus di jemaat-Mu dan menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang boleh Tuhan perkenankan bersekutu di jemaat-Mu GPB Shalom Jakarta Barat. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Mirsea Lawrence Pelupesi. Kiranya Tuhan juga boleh menolong beliau dalam Tuhan percayakan kepemimpinan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bersama-sama bersinergi dengan seluruh majelis jemaat, Tuhan tuntun kami semua ya Tuhan bersama dengan unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia, dan segala hal yang boleh saling bersinergi di dalam pelayanan. Tuhan kiranya menolong kami, menuntun dengan segala hikmat Roh-Mu yang kudus. Sehingga sinergi gerak pelayan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang dalam pergumulan berat, Tuhan datang melawat, memberi kekuatan dan memampukan menghadapinya. Menuntun setiap proses yang seringkali sulit dalam gumul juang. Namun dengan damai sejahtera dalam tuntunan-Mu, Tuhan menolong kami pula dapat saling menopang. Tuntun kami dalam tiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik hidup dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan ini, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.